Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Shinsei Andre. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi tutorial self acupressure yang berfokus pada titik-titik syaraf yang ada di kaki. Semua orang bisa mempraktekkan ini. Ini merupakan mekanisme penyembuhan diri sendiri, tidak menggunakan aneka obat, herbal, dan lain-lain. Ikutin saja tutorial yang akan saya berikan sebentar lagi, insya Allah. Lakukan teknik akupressure kaki ini atau refleksi kaki ini sekali sehari atau sehari terapi, sehari libur, sehari terapi, sehari libur. Namun apabila ada penyakit tertentu, penyakit kronis apapun jenisnya, teknik ini bisa dilakukan setiap hari ya. Kalau bisa pada jam yang sama. Untuk pasien-pasien yang mengkonsumsi obat dokter, misalnya penyakit diabetes ataupun hipertensi dan jenis-jenis yang lain, umpama mengkonsumsi obat dokternya 3 kali sehari, bisa melakukan akupresur dulu pagi, ya, akupresur dulu pagi. Setelah itu minum air putih, istirahat, tidur. Nah, siangnya sekitar jam 1 atau jam 2 baru boleh minum obat dokter lagi. Gitu. Nanti akupresur ini bismillah dengan izin Allah nanti dia akan membuat tubuh itu akan terlepas dari aneka obat dokter dan lain-lain seiring berjalannya waktu. Mungkin 1 minggu itu obat dokter masih 2 kali sehari. Nanti di minggu kedua atau di minggu ketiga akan mulai sekali sehari dan seterusnya sampai lepas sama sekali dari aneka obat termasuk herbal. Oke, karena akupresur kaki terutama sifat yang saya akan berikan sifatnya sifatnya amat sangat holistik. Jadi dia akan menekan ke hampir seluruh titik-titik yang ada di kaki. Saya akan fokuskan ke kaki karena kaki di dalam akupresur ataupun pijat akupuntur, kaki ini jauh lebih berperan kalau dalam hal pijat memijat gitu. Kalau aku puncture kan dia pada titik-titik bergantung kepada spotnya. Oke, spot di mana yang sakit atau spot mana yang dikeluhkan, di situ nanti dicari mana akupuntur points yang bisa membantu pemulihan pada daerah meridian yang kekurangan chi di situ. Namun pada saat ini saya akan memberikan sebuah teknik akupressure holistik pada kaki. Ini juga diterapkan di berbagai klinik ya, seperti di klinik akupresur yang berjamur, yang berjamuran di mana-mana. Namun ini sangat-sangat penting yang saat ini dan jauh di atas refleksi. Kalau dibandingkan ini dengan refleksi yang berjamuran di masyarakat, ini tidak ada banding-bandingannya karena refleksi yang berjamuran di masyarakat itu hanya relaksasi ya, tidak ada efek sampai ke pengobatan atau sampai penyembuhan. Tapi akupresur yang akan saya ajarkan ini insya Allah sangat bermanfaat. Oke, boleh disimak ya. Saya akan praktekkan kepada diri saya sendiri, pada kaki saya sendiri. Bismillah. Oke. Hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan pemijatan kaki, yang pertama itu krim. Oke, krim, massage cream. Saya menggunakan yang dari Viva karena tingkat kelembapannya jauh lebih tinggi sehingga bisa membuat kelembapan yang ada di permukaan kulit itu jauh lebih bisa bertahan sehingga potensi lecet pada saat melakukan pemijatan itu bisa sangat-sangat minimal. Oke, atau terus ini juga bisa menggunakan ini ya, namanya krim zambuk. Nah, krim zambuk ini juga sangat-sangat penting ya dalam pemijatan. Nah, pemijatan akupresur holistik yang akan saya ajarkan ini agak berbeda sedikit dengan refleksiologi ya, karena akupresur ini dia wajib menggunakan stick ya, menggunakan stick kayu. Kalau kalian terbiasa dengan
akupresur ataupun refleksiologi kritis, refleksiologi yang serius, biasanya dia akan menggunakan kayu-kayu yang beragam bentuk ya. Nah, seperti ini, kayu aren. Ini untuk menekan titik yang sifatnya lebih kecil. Oke, sifatnya lebih kecil. Terus ini, ya dia seperti kapak kecil. Ini biasanya untuk menekan titik-titik yang sifatnya panjang, bergaris. Ya, terus juga ada yang agak lebih besar untuk menekan wilayah dengan zona acupuncture ataupun zona terapi yang agak lebih luas dan seterusnya. Oke, jadi Sensei, bagaimana cara kita sebelum memijat itu? Kalau kita menjadi seorang pemijat, yang paling kita harus sering latih. Yang latih adalah teknik pernafasan. Setiap pagi boleh kita senam, membuang energi positif dan negatif setiap hari. Dan yang kedua, sebelum memijat atau setiap hari atau setelah memijat, lakukan pemijatan di daerah inti telapak tangan di sini, wilayah ini. Ya, dia terkait dengan ginjal. Ginjal itu terkait dengan ren. Ren itu juga terkait ke stamina, imunitas, dan lain-lain segala macam. Jadi bisa dipijat seperti ini. Ya, dipijat seperti ini tangannya sebelum memijat. Oke, sebelum memijat untuk mengembalikan kekuatan pada tangan itu. Kalau kita sering melakukan pemijatan, kalau saya pribadi sering menggunakan jarum daripada pijat, karena ini untuk awam. Saya rasa saya bisa memberikan video ini. Oke. Nah, sebelah sini juga pijatnya berapa lama? Sensei pijatnya bisa 1-2 menit. Tidak sampai 5 menit. Nanti sampai 5 menit nggak jadi pijat akupresur nanti ya. Oke, ini pemijatannya. Oke, pijat ini. Satu pijat juga di sini. Nah, pijat. Ini kalau dalam ilmu refleksiologi, nah titik ini disebut dengan titik inti tubuh. Nah, titik ini biasanya untuk menghilangkan kecapean. Ya, ini garis ini. Nah, sekitar 1 cun ke bawah sedikit. Di cun yang kedua itu kedapat kita. Nah, ya, bisa dilakukan. Terus lakukan juga yang tangan kanan. Oke, terus digosok tangannya biar tangannya membuat pola yang kuat. Ya, mohon maaf saya jarang sekali upload ya di channel ini karena sibuk mengajar dan belajar. Oke, nah, kita coba, kita mulai. Mudah-mudahan bisa. Oke. Oke. Saya bantu ya. Wait. Nah, ini telapak kaki kiri saya. Sensei mengapa mulai dari telapak kaki kiri? Karena titik inti jantung itu ada di telapak kiri. Oke, ada di telapak kiri. Kita aktifkan dulu titik inti jantung. Ketika orang tidak terlalu terbiasa dipijat, biasanya tuh jantungnya agak lemah. Jadi kita siapkan titik jantungnya dulu. Oke, jadi gimana cara memijatnya? Ini titik jantung ini di sini. Oke, ini nampak di sini garis antara kelingking dengan jari manis ini. Tarik ke bawah. Cep. Nah, ini titik jantung ini. Nah, titik jantung 1 cun ke bawah sedikit, titik limfa. Sekalian dipijit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. 30 cukup, bisa sampai 1 menit juga boleh. Karena ini relaksasi awal. Nih titik ini. Apa titik ini? Nah, ini titik adrenal kan di sini, ini titik ginjal di sini. Nah,
di bawah garis secara diagonal ke bawah sampai ke ada bejendol di sini. Ini merupakan titik saluran kemih dan titik kandung kemih. Nah, ini kita buka sebelum melakukan terapi. Gunanya untuk apa? Untuk membuat tubuh itu membuka jalur detoksifikasi, membuat tubuh itu membuka jalur pembuangan racun. Jadi pemijatannya itu diagonal dari tengah ini pijit ke sini, ya. Nah, kalau sudah terbiasa bisa pijitnya 10 kali saja. Tapi kalau belum terbiasa, pijitnya bisa sampai 30 kali. Kenapa seperti itu? Karena biasanya jalur-jalur umumnya orang yang sering dipijat itu biasanya jalur-jalur umum tubuhnya, jalur-jalur pembuangan toksin, jalur-jalur pembuangan angin di badan biasanya sudah terbuka. Jadi enak dipijit sedikit saja biasanya sudah connect. Tapi kalau orang belum pernah melakukan pijit acupressure sama sekali, biasanya tuh agak-agak ini, agak problematik sedikit. Oke? Nah. Terus di mana tadi saya taruh HP ya? Lanjut. Kita lanjut. Ini kita mulai dari telapak kaki kiri ya. Telapak kaki kiri. Nah, saya sarankan untuk memudahkan teman-teman bagaimana cara memijatnya. Lihat ini telapak kaki kiri ini. Nah, titik di atas ini semua 1, 2, 3, 4, 5. Atas ini, wilayah sini. Wilayah sini. Nah, ini titik yang terhubung ke sinus, rongga sinus ya. Tahu rongga sinus kan yang ada di hidung, yang di bawah, terus yang di atas yang ada di kening kiri kanan, satu di samping hidung kiri kanan itu. Dan ini juga termasuk ke wilayah otak besar. Oke. Jadi mulai dari sini dulu. Saya pilih yang ini sticknya. Stick yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak juga. Ditekan. Colek sedikit ke oil. Oke, biar tidak ada geseran, ataupun kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya, kalau mungkin telapak kakinya sudah lembab. Oke, tusuk di sini ya, tusuknya sekitar 7 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terus kita ke jempol lagi. Nah, sekitar setengah senti di bawah titik sinus dan otak besar ini. Nah, di sini ada titik yang amat sangat penting. Ini kelenjar endorfin. Dia mewakili pituitari, pineal, dan hipotalamus. Ini juga ditekan ya. Boleh ditekan sampai 7 detik seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh seperti itu. Boleh ditekannya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya diputar. Oke, kalau nggak tahan yang tekan lama saja. Atau juga bisa, nih di bawah ini sedikit, sekitar setengah senti atau 1 senti di sini. Di sini, nah ini titik kepala ya. Titik kepala. Nah, titik kepala ini banyak sekali fungsinya untuk semua gangguan kepala, migrain gitu, kayak sakit kepala, vertigo, dan lain-lain. Nah, ini ditekan ya. Nah, ditekannya boleh ditekan lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau bisa ditekan cabut, tekan cabut, tekan cabut sampai 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat, rasa kontak sekali. Apalagi kalau orang yang sakit, ini rasanya luar biasa. Kalau orang bermasalah. Nah, di bawahnya sedikit, setengah senti lagi di bawah ini titik otak kecil. Titik batang otak, sorry. Titik batang otak di sini. Ya, lurusan ini tadi batang otak. 1, 2, 3, 4, 7. Oke.
Nah, di sini ada bejendol kan? Nampak kan bejendol? Nah, bejendol ini titik otak kecil ini. Oke. Nah, yang di sini sedikit, nampak kan di sini? Nah, yang di sini sedikit, ini titik batang otak tadi, masih jalurnya. Batang otak itu titiknya seperti ini, lurus. Nah, sementara otak kecil itu titik. Jadi, ini lurus. Jadi, boleh pakai yang ujung yang ini, nampak ujungnya ini, boleh seperti ini mijitnya. Nah, yang titik batang otak tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu seperti itu. Nah, wilayah luas di sini, nampak wilayah luas di sini, ini merupakan wilayah masuk angin. Biasanya kalau orang yang dengan gejala masuk angin, wilayah ini sakitnya minta ampun ini. Oke. Caranya gimana, Sensei? Bisa dikerok. Mulai seperti ini. Kerok. Nah, ini batas ini. Nah, ini garis yang ini titik leher. Yang wilayah yang besar ini titik masuk angin. Jadi bisa sekalian tekan urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak di sini juga? Nah, ini titik tulang leher. Nah, ini titik tulang leher ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya mau lebihkan. Nah, di sini ini kan wilayah tengah nih sampai di wilayah samping. Nah, di sini nih. Nah, wilayah yang seperti ini bentuknya. Nah, ini titik hidung. Titik hidung bisa pakai yang seperti ini boleh. Oke, yang seperti ini. Tekan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini titik saraf trigeminal, wilayahnya dari sini nih. Dari sini sampai ke sini. Nah, sini sampai ke sini. Nah, ini trigeminal. Tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak sekali fungsinya untuk stroke wajah, sakit gigi dan lain-lain. Oke. Saya tidak bisa terlalu lama menjelaskan hal tersebut. Nanti boleh tanya di kolom chat, kolom komentar ya. Ya. Nah, terus ke bawah sedikit. Nih. Ini kan tulang. Ya kan? Nah, nampak ada jendol sedikit ini. Nah, ini titik hipertensi. Kalau dia ada jendolan ataupun urat melintang di sini, nah biasanya orang yang kena hipertensi ini. Kalau enggak apa-apa. Ini juga ditekan pakai stick. 1, 2, 3, 10. Oke. Nah, ini sudah 1 jempol. Nah, terus kita ke sini. Nah, kita ke sini. Ini titik usus besar. Nampak? Dia berjendol di bagian atas ini. Apa namanya? Telunjuknya kaki ya. Entahlah apa namanya. Yang ditekan ya. Oke. Di bawahnya ini kan daerah luas nih, jadi bisa dikesek saja. Nah, ini titik usus halus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nampak di sini? Ini batas ada ujungnya ini. Nah, ini titik mata. Tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Oke. Terus sini, nampak ini tonjolannya di sini. Nah, ini titik jantung. Jantung bagian 1. 1. Oke. Di bawah jantung ini titik Sanjiao, teri pemanas. Oke. Di bawah ini masih bagian dari mata tadi. Ini nampak. 1, 3, 6, 7, 10. Terus ke sini kita titik paru-paru. Mbak bejendol di jari manisnya kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di bawahnya ini titik liver. Liver 1 ya, dia ada 2 liver di sini di kaki ini. Bukan jumlah liver 2, tapi 2 titik maksudnya. Mau dilebihin juga boleh, minimal 7 detik. Nah, di sini lagi. Di bawahnya ini, wilayah bawahnya ini nampaknya.
bawahnya bang nih sini. Cut. Nah ini titik telinga. Ini untuk mengatasi semua gangguan telinga, termasuk juga pusing kepala 7 keliling itu, vertigo. Oke, di sini juga nih. Nah ini titik ginjal 1, ginjal yang nomor 1. Bejendolnya jari kelingking. Nah terus di bawah ini tidak ada titik, tapi di bawahnya sedikit ini ada titik telinga nih. Oke, batas bawahnya nih 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya saya mungkin tidak merasakan sakit terlalu hebat ya, karena saya sudah pertama itu sudah biasa di akupressure, dan juga mungkin penyakitnya sudah insya Allah sudah sangat-sangat minim sekali. Namun rata-rata pasien yang saya tanganin itu menjerit-jerit dengan tekanan yang sederhana itu saja. Oke, kita coba ke kaki lagi ya. Coba ke bawah kaki. Gimana ya ini? Bentar ya. Saya mau naikin ini sedikit. Oke. Ini nampak nggak ya? Oke, kita ke bawahnya sedikit. Saya pilih yang mana ya sticknya ya? Saya pilih yang ini saja. Ini tidak terlalu panjang. Oke, di sini ya. Kita masuk ke titik ini. Nampak titik ini? Yang di bawah titik hipertensi tadi. Nah, ini titik kerongkongan. Oke, kerongkongan. Tapi kerongkongan yang masuk ke lambung ya. Bukan tenggorokan yang ini, yang daerah faring itu. Nah, ini ditekan ya. Apa sini daerahnya? Ini kerongkongan untuk batuk ataupun mah yang sampai naik ke atas itu GERD itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Nah, ini nampak kan teman-teman? Nih, nampak. Ini garis ya. Nampak nih garis? Garis. Nampak garis ini? Nampak nggak? Garis. Nah, di sini kalau kita pahat, ini juga ada garis nih. Nah, garisnya. Nah, garis yang separuh semi kubus ini 1, 2 gini. Nah, ini adalah titik tiroid. Titik kelenjar tiroid. Jadi pakai ini bisa nih. Jadi dipenggal dia ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau ada yang bermasalah ini rasanya seperti nyentrum ya. Orang-orang yang kena gondok ataupun yang sesak nafas ya, ini sini 1, 2, 3. Terus kemana lagi sensei? Terus kita ke sini. Nampak? Ini kan tadi kan daerah mata ya. Nih mata, daerah telinga, ya kan? Daerah telinga. Nah yang ini 1, 2, 3. Ini paru-paru bagian 2. Sorry. Ini trapezius, sorry. Trapezius. Ini titik trapezius. Yang ini ya. Dikit di bawahnya. 1, 2, 3. Ini trapezius. Nah, tekan ya trapezius ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa fungsinya penekanan pada trapezius? Penekanan pada trapezius ini penting sekali nih, teman-teman. Salah satu fungsinya penekanan pada trapezius ini adalah untuk menghilangkan rasa lelah yang kronis di daerah pundak, bahu, punggung. Nah, itu penting sekali. Dan juga untuk penderita stroke, trapezius juga digunakan untuk orang yang sedang kena serangan angin. Oke, bisa juga caranya seperti ini. Dari sini wilayah ini dipijit seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terus selanjutnya di bawah ini, di bawah trapezius di sini nih. Ini kan ujung nih, ujung garisnya kan. Nah, ke samping sedikit. Samping dikit 1, 2 sampai ke ujung ini wilayah paru-paru. Ini wilayah paru-paru. Nah, mencetnya kalau secara akupressure itu harus pakai itu spotted titik-titik.
Nah, kalau refleksi baru diurut. Nah, spotitnya ditekan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini ujung tulang ya. Nampak kan tulang yang trapesius awal itu kan. Nah, ke bawah sedikit, nyungsep sedikit ke bawah sekitar 1 cm. Nampak di sini kan? Nah, ini titik syaraf perut. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Nah, ke bawahnya dikit di sini, ke tengah, pas di tengah kaki di sini. Nah, ini titik adrenal. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekitar 1 cm ke bawah sedikit. Nah, 1 cm ke bawah sedikit. Ini titik ginjal ini. Titik ginjal. Ginjal yang bagian 2 ya. 1, 3. Oke. Kita boleh ke kiri, boleh ke kanan. Ke kiri dulu saja. Nah, nampak ini di bawah tulang ini. Nah, 1 jempol di bawah tulang ini seperti ini. Coba lihat jempol ini. Nah, 1 jempol di bawah ini merupakan titik lambung. Oke, titik lambung. 1, 2, 3, 4, 5. 1 jempol lagi di bawah lambung ini titik pankreas. Untuk diabetes ataupun gangguan sistem imun. Gangguan sistem ini juga. Kegemukan. Oke. Hormon, bukan imun. Gangguan sistem hormon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nampak di situ? Nah, satu cun lagi ke bawah, nampak ini? 1 jempol lagi ke bawah, pas di sini. Nah, ini titik usus 12 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita ke bagian kiri lagi. Ya, tadi kan kita nekan titik jantung kan, lihat di sini. Ini garis ini turunin ke bawah. Ya kan? Sejajar dengan titik ini, titik lambung. Nah, ini titik jantung. Nah, titik jantung ini banyak sekali manfaatnya. Juga untuk mengatasi euforia, kemarahan, gelisah, khawatir di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah tahan boleh lama ya, lebih dari 7, boleh juga langsung diputar, tergantung ketahanan kalian. Dari titik ini turun 1 cun lagi, 1 cun nampak? 1 cun itu 1 gini, 1 ini, ruas kuku segini, pas segini kan. Nah, ini titik yang saya ini titik limfa. Fungsinya untuk menguatkan imun tubuh dan juga membunuh aneka bakteri, kuman yang masuk ke tubuh. Ya, sebagai antibiotik alami tubuh. Oke. Nah, ini nampak di sini. Ini kan bagian ini. Bagian liver, bagian limfa. Oke, bagian limfa nih karena titik kiri kan. Nah, titik kiri. Ini kan bagian limfa, ini bagian ginjal tadi ya. Ini bagian ginjal, ya kan? Nah, turun sekitar 1 cun lagi ke bawah. Nah, yang di garis yang nomor bawah ini, yang garis yang di bagian kuku yang bagian bawah, bukan yang di atas ini ya. 1 cun ini berarti yang di bawah sini. Yang di sini. Ini merupakan titik usus besar mendatar. Oke, yang disebut dengan apa? Transferensi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Oke. Nah, di sini garis ke sini kan nampak tuh. Nah, sejajar dengan yang ini tadi, garis ke bawah ya, turun secun. Secun berarti di sini ya. Nah, ini titik usus besar turun. Terus titik usus besar naik, titik usus besar naik. Oh, turun lah harusnya ya. Turun ya kan, turun. Ini mendatar, ini turun ya. Dia berbasis anatomi kita sih. Ini mendatar, ini turun nih. Nah, di bawahnya yang turun itu, ya kan ini turun, ini masih turun ini. Ini masih turun, nah masih turun. Nah, sampai ke sini ini masih turun. Oke. Masih turun. Nah, batas sini nampak ya,
batas ini, batas ini. Nah, garis ke tengah, nampak ke tengah ini, ke tengah, ya, sampai dia sejajar dengan yang ini. Nampak? Satu sejajar. Nah, ukur dia di batas gundukan ini. Nah, sini. Nampak di sini? Nah, ini titik usus besar melengkung. 1. Nah, 1 di bawahnya sedikit, setengah cun lah, di bawahnya sedikit, ini titik dubur usus besar melengkung teh, yang kalau sudah terjadi pembusukan, nah di ujungnya itu. Oke. Ini gejolaknya ini, bejendol di sini, ini titik kandung kemih. Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat, di sini kan ada pola nih, ya kan? Ini pola usus besar mendatar ya kata itu ya. Nah, usus mendatar. Nah, di sini usus besar menurun, ya kan? Nah, di sini usus datar melengkung, di sini titik usus ujung usus besar ataupun usus besar dubur, rektum atau dubur. Nah, di sini. Nah, dia ada di tengah ini. Kan ada di tengah. Nah, Kak, lihat anatomi tubuh. Nah, dia kan usus besar. Nah, yang di tengah yang berkumpul itu merupakan usus halus. Ya, usus halus. Nah, proses pencernaan di sini paling inti. Makanya ini paling sakit sini kalau pasien ditusuk. Nah, ini ditusuk di sini. 1 tusukan ini. Ya kan? 1, 2, 3. Saya aja juga sakit ini. Makanannya tidak benar. Oke? Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Ini kan tadi usus besar. Oke, dubur. Nah, 1 cun ke bawah sedikit. Nah, tapi di tengah ini, di tengahnya jari tengah ini. Jari tengah ini ukur di sini. Nah, ini titik insomnia. Sulit tidur. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terus sekitar 2 cun ke bawah, sama di tengah, 2 cun ke bawah, pas di sini. Nampak di sini? Nah, ini titik reproduksi. Tuh. 3. Oke. Terus di reproduksi, nampak garis lengkung ke bawah ini. Nah, dari wilayah sini sampai ke sini. Sampai ke sini ya. Wilayah sini sampai ke sini. Ini ke sini. Ini titik saraf duduk. Dia bisa dipijit pakai tangan. Nah, titik saraf duduk. Oke. Nah, lihat di sini. Kita ke samping ini. Kita ke samping ini lagi. Nah, ini kan kelingking, 1 kelingking kan. Nah, ambil 1 cun, 1 cun. Oke, 1 cun ini, 1 cun. Itu nampak nggak ya? Nampak. Nah, 1 cun ke bawah. Sambil 1 cun lagi. Jadi 2 cun. Oke. 2 cun seperti ini. Nah, ini nampak batasnya. Nah, tulang yang terbentuk seperti ini nampak kan? Kayak bulatan di sini. Nah, mulainya dari sini, dari sejajar dengan titik ginjal lambung. Nah, di sini nampak kan? Ya, nampak di sini. Nah, ini titik-titik yang terkait dengan sendi-sendi. Ini sendi pundak di sini. 1 cun pertama sendi pundak. Oke. Nah, tambah 1 cun lagi di bawah lagi di sini. 1 lagi, nampak? Nah, di sini titik apa namanya tuh? Titik bahu. Ya, sini pundak, ini bahu dan sendi pundak. Oke. Terus kita turunin lagi, 1 cun lagi ke bawah. Titik di sini, di ujungnya cun tadi itu. Ini titiknya lengan kita, tapi bagian yang lengan kita bagian atasnya, kuncinya adalah sendi kunci di lengan atas itu.
Oke, terus turunin lagi 1 cun lagi. Nah, di ujung ini, ya kan, di ujung ini paha, ini daerah paha sampai mata kaki atau titik kaki ya, titik kaki. Nah, terus 1 cun lagi turunin, ya kan, 1 cun lagi di ujung ini. Nah, ini kaki titik lutut. Oke, nah nampak kan tadi ini kan saraf duduk kan seperti ini, dia duduk batas ini kan, batas ini. Nah, sisa yang di sini, nah ini merupakan titik pinggul, ya kan, titik pinggul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya rasa sudah mengerti ya. Kita ke sisi dalam ya, sisi dalam kaki lagi. Ini juga amat sangat penting, ya kan, sisi dalam kaki. Nampak di sini? Ngerasa di sini? Nah, di sini tadi ini masih bagian titik hidung. Masih bagian titik hidung. Saya pakai yang mana ya sticknya lagi ya? Saya nanti ya nggak pamer stick. Kayak ini ya, nampak ya? Sudut ini. Nah, ini titik hidung nih. Pakai stick ini saja yang seperti kobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau dikrek juga bisa. Oke, ini hidung kan? Nah, ini nampak sisinya ini tulangnya, ini lembek ya, perutnya. Ini tulangnya. Nah, tulang pada jempol ini merupakan titik akupuntur yang terhubung ke tulang leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tidak usah pakai krek-krek. Ini aja. Insya Allah nanti akan terkirim chi ke situ yang sifatnya panas untuk melenturkan aneka tulang. Nampak di sini? Nah, batasnya. Ini kan batas ini kan. Nah, nampak tulang bejendol lagi di sini. Ini titik kelenjar paratiroid. Titik kelenjar paratiroid. Boleh ditusuk pakai ini. Nah, 1, 2, 3. Kalau meleset-meleset mah dilap dulu ya pakai tisu. Oke, ini dari paratiroid, nampak kan? Dari paratiroid ini kan panjang nih sampai ke sini. Ini panjang ini kan. 2 cun dari paratiroid itu sepanjang 2 cun ini titik tulang dada. Pakai tangan juga boleh ya. 2, 3. Atau pakai ini juga boleh kalau tahan ya. Pakai yang kayak kobra ini. Giniin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Oke. Ini kan sepanjang ini tulang dada. Nah, 1 cun sesudah itu, sesudah tulang dada tersebut, 1 cun sesudah tulang dada itu, dan sepanjang 2 cun ini tulang pinggang. Ya, 1 cun, 2 cun ya. 2 cun panjangnya itu ini tulang pinggang. Oke. Nampak di sini? Nah, di atas tulang pinggang itu. Nampak di sini wilayahnya ya. Nah, wilayah yang di sini, yang di atas tulang pinggang ini sedikit naik. Ini tulang pinggang. Nah, ini sedikit naik ke atas di ujungnya ini titik tulang rusuk. Ya, di atas titiknya. Oke. Nampak bejendol ini? Nah, ini titik ureter. Nah, cara memijat ini dari ureter ini, dia sampai ke sini ya. Ureter naik. Nah, ini titik ureter, ini titik saluran kemih, yang ini yang agak keras ini sedikit, ini titik kejantanan ya, titik pisangnya cowok. Oke, ini. Nah, wilayah yang besar ini, Pak ya, di sini ya, wilayah yang besar ini sampai ke sini.
Nah, ini wilayah prostat. Nah, seperti koin. Nah, ini wilayah prostat nih. Oke, bagian sininya ini wilayah tulang ekor bagian dalam. Nih, ujung ini. Tulang ekor bagian dalam. Oke. Terus di sini kita sampai pergelangan aja ya. Ini titik dubur. Titik dubur. Nih, titik dubur. Nah, ini mata kaki kan, nampak mata kaki. Nah, mata kaki ini di bawahnya, di bawah mata kaki ini. Nah, ini sendi pinggul ini. Sendi pinggul. Oke. Ini sejajar dengan mata kaki, lurus. Nampak ini sekitar 4 jari di atas mata kaki sini. Ini titik hormon. 2 3 4 5. Oke. Yang ini bagian tengah ini, bagian atas sorry, tengah. Nih, bagian ini titik lipatan paha. Ini juga. 7 Oke, saya agak banyakin di sini karena biar kuat kakinya ya. Oke, kita ke sisi luar kaki lagi. Bisa nggak ya ini? Oke. Sisi luar kaki. Mudah-mudahan bisa terlihat. Agak susah. Nah, nampak ini? Ini sisi luar kaki. Oke. Sisi luar kaki. Nah, sama seperti halnya yang tadi. Karena kan di sini bagian wilayah di sini, mulai dari sini tadi. Cun pertama yang di tulang terakhir ini merupakan titik apa? Pundak. 1 2 3. Satu cun ke bawah lagi ini titik sendi pundak. Satu cun ke bawah lagi ini kunci lengan atas. Terus paha sampai mata kaki, satu cun ke bawah lagi. Terus di sini titiknya lutut. Oke. Yang di sini sejajar dengan titik insomnia, di sini titik pinggul. Oke, sini sampai ke sini ini tutup tulang ekor. Oke. Terus lagi yang mau saya tunjukin ya. Titik ini. Ini nampak di sini. Titik yang di sini. Nah, ini titik kelenjar reproduksi yang paling penting. Nah, ini. Untuk kejantanan nih. Nah, ini yang titik yang saya pegang ini. Nah, ini titik perut bagian bawah. Ini untuk orang-orang yang kena hernia, turun berok. Oke. Nah, yang ini titik rematik tumit. Nah, sejajar dengan tulang kering. Apa teh namanya nih? Ankle nih. Nah, naik ke atas sekitar 4 cun. Nah, ini titik rematik tumit. Oke. Terus kita ke wilayah depan kaki.
pas nggak ya? Coba buka dulu. Nah ini penting pisan. Sorry ya, kakinya belang. Ya, ya. Oke. Coba saya liatin kalian ya. Kita mulai dari ini dulu. Dari jempol kaki. Nah, jempol kaki ini juga banyak juga titiknya nih. Oke, kita mulai dari sini. Oke. Nah, awalnya jempol kaki ini, sini, titik ini. Ini titik rahang atas. Titik bawah lagi, rahang bawah. Nah, yang wilayah yang seperti ini, Pak, ini titik amandel. Oke, sudut di sini, apa sudut di sini bagian dalam ini titik untuk nyeri mata. Oke, lurus garis ini ke bawah. Nah, ini titik pernafasan, laring, trakea, dan pita suara. Juga pernafasan. Nih, sudut awal lurus ke bawah. Nah, namun kalau ke tengahnya, ke yang bolong ini, nah ini titik kelenjar getah bening bagian dada. Oke, coba. Yang ini titik ini, nampak ya? Yang bagian dalam, yang di tulang bagian kedua ini, nampak? Tulang bagian kedua ini. Ini merupakan titik dahi. Untuk orang yang sinusitis, migrain, dan lain-lain. Gini. Oke, di jari tengahnya, bagian awal ini, bagian pertama ini titik cekukan, titik hikap. Oke, ini titik di sini bagian dalamnya, ubun-ubun. Oke, di sini, nampak di sini, jari, nggak nampak ya? Oke, saya nampak nggak nih? Nih, oke, pas di ujung ini, nah ini titik nyeri leher. Oke, di jari manis masih ada titik juga di sini nih. Di tulang kedua nih, sudut ini. Nah, ini titik pelipis sudut ini. Tidak tahu nampak tidak. Pelipis. Oke. Apa di sini? Di ujung jari ini titik. Apa teh namanya ini? Yang ini kelingking, sorry ya. Di ujungnya ini, ujung ini titik janin sungsang. Oke, untuk permasalahan janin sungsang di sini. Nah, yang di dua ini, di dua tulang ini yang saya pegang seperti ini titik perineum dan kepala belakang. Oke. Nah, nampak ada titik di sini yang ruas kedua ini. Ruas kedua yang panjang ini. Nah, yang panjang ruas kedua ini titik lambung lagi. Nah, titik lambung lagi. Nah, yang di sini, bagian sini ini titik dada atau payudara. Oke. Nah, di ruas terakhir yang di kelingking bawah sisi sini, tarik sampai dia tersudut. Nah, di sini. Nampak ya? Nah, sini. Ini titik keseimbangan atau titik koklea. Oke. Nah, di ujung titik ini, naik sekitar 2 cun. Nampak di sini? Wilayah yang saya belang ini nih karena sepatu sepatunya sebagian terbuka, sebagian tertutup. Nah, wilayah belang yang awal ini. Nah, ini titik apa teh namanya? Diafragma. Nah, bikinnya seperti ini. Oke. Nampak ini 2 urat di sini, 2 urat.
Nah, ini titik ini sakit pinggang. Oke, titik sakit pinggang. Nah, di sini sejajar dengan tulang apa tadi namanya? Ankle nih, tulang mata kaki. Duh, susah banget. Nah, ini di sini nih titik kelenjar getah bening bagian bawah. Nah, di sini di bawah mata kaki juga, di sini kelenjar getah bening bagian atas. Pijat untuk menaikkan sistem imun. Oke. Terus ini sistem ya, ini sistem limfe tadi ya, sistem kelenjar getah bening bagian atas dan bawah. Terus relaksasi kakinya, apa enggak ya? Nah, relaksasi kakinya, oke, dipijit tuh, boleh sampai ke betis ya dipijitnya ya kalau relaksasi. Oke.